Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, penting sekali kita menjaga lisan ini. Jangan sampai lisan yang memiliki nikmat ini malah menjadi azab bagi kita. Karena kata salah seorang ahli tasawuf, dia mengatakan syukur itu adalah tidak menggunakan nikmat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi faddala bani adama bil ilmi wal amali bihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ardi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunadiul ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita ta'zimi dan kita muliakan para pembina pengajian Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari, tuan guru kita Bapak Kiai Dr. Andes Bayakisan, orang tua kita Bapak Haji Bustomi Usman, Bapak tuan guru Dazi Ismail, yang sama-sama kita hormati para pengurus Majelis Duha Nasional, Bapak Haji Al-Hamidi SAG yang kebetulan tadi minta izin untuk ada kegiatan di Sabah. Begitu juga dengan sekretaris kita Mas Harno, kebetulan juga berangkat ke Jawa karena mengikuti kegiatan wisuda putra beliau yang mondok di salah satu pondok pesantren di Jawa. Para pengurus Majelis Duha Nasional yang kami hormati dan kami muliakan, yang tidak kami sebut namanya satu persatu. Para alim ulama, para kiai, para tuan guru, para anggota Majelis Duha Nasional yang saya muliakan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pagi hari ini, hari Ahad tanggal 9 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1445 Hijriah. Kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, kesempatan, sehingga dapat saling bersilaturahmi di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Akbar Kelurahan Sridadi. Mohon maaf terlupa saya. Yang kami muliakan dan kami hormati bapak-bapak pengurus Masjid Akbar Kelurahan Sridadi, wabil khusus Ustadz Abdul Hakim dan pengurus yang lain. Dan pada hari ini tanggal 2 Zulhijjah ada beberapa saudara-saudara kita, baik yang dari anggota Jamaah Majelis Duha Nasional atau mungkin bukan termasuk anggota, yang dari Batanghari
yang saat sekarang ini sedang melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni melaksanakan ibadah haji di Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Kita doakan mereka mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, kesehatan, dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, pulang dan pergi dalam keadaan selamat, serta menjadi hajinya adalah haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Para pengurus majelis duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari Bapak-bapak, sekarang kita sudah masuk di bulan Zulhijjah yang merupakan bulan penghujung di tahun 1445 Hijriah ini. Berarti dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah hari raya Idul Adha, dan kita nanti akan meninggalkan tahun 1445 Hijriah ini menuju kepada tahun 1446 Hijriah. Tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, ternyata hari-hari itu berjalan dengan cepat Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Rasanya baru kemarin kita masuk 1445 Hijriah, 1 Muharram. Ini kita mau masuk 1 Muharram 1446 Hijriah. Memang salah satu tanda daripada di akhir zaman itu adalah 1 bulan itu ibarat 1 hari, 1 tahun itu ibarat 1 minggu. Peredarannya begitu cepat tanpa kita sadari. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah pengajian yang berjudul Kitabu Afatil Lisan, kitab tentang bencana lisan atau lidah. Jadi kalau kitab itu Pak, itu kumpulan daripada beberapa pasal. Jadi kalau pasal itu adalah sesuatu yang membedakan pembahasan satu dengan pembahasan yang lain. Pasal itu berada di dalam sebuah kitab. Jadi judul pengajian kita pada hari ini adalah Kitabu Afatil Lisan, kitab tentang bencana lisan, bencana daripada lidah. Bayanu khotril lisan, bayan, penjelasan tentang bahaya lisan. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, i'lam anna hatral lisani azimun. I'lam anna hatral lisani azimun. Ketahuilah sesungguhnya bahaya lidah itu azim. Bahaya lidah ini sangat luar biasa besarnya. Wala najata minhu, dan kita tidak akan mungkin bisa berhasil selamat dari bahaya lisan tadi illa binutki bil khairi, kecuali dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, lisan atau lidah kalau bahasa Indonesia ini adalah merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang memiliki 2 potensi. Potensi yang pertama itu adalah potensi positif. Dengan lisan kita bisa membaca Al-Quran. Dengan lisan kita bisa berzikir. Dengan lisan atau lidah kita bisa menyampaikan ide-ide.
dengan lisan atau lidah kita bisa memberikan pengajaran kepada orang lain. Makanya lisan ini banyak sekali manfaatnya. Lidah ini banyak sekali manfaatnya. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, ternyata lisan atau lidah ini juga memiliki potensi negatif. Banyak sekali negatif-negatif yang bisa muncul daripada yang namanya lisan atau lidah ini. Makanya secara anatomi tubuh, lisan kita ini Bapak terletak di dalam rongga mulut. Kemudian tidak cukup di dalam mulut, dia dibentengi lagi dengan dua sisir gigi, gigi atas, gigi bawah, ditutup lagi dengan gigi. Tidak cukup lagi, ditutup lagi dengan bibir. Artinya apa? Bahwasanya lisan ini jangan sembarangan dikeluarkan, jangan sembarangan diucapkan, karena ini sangat berbahaya sekali. Banyak sekali bahaya yang bisa dimunculkan oleh lisan ataupun lidah ini. Fa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yastaqimu imanal abdi, tidak akan berdiri dengan tegak lurus iman seorang hamba, hatta yastaqima qalbahu, sehingga lurus pula hatinya. Hatta wala yastaqimu qalbahu, dan tidak akan dapat berdiri dengan lurus hatinya tadi, hatta yastaqima lisanahu, sehingga berdiri tegak dengan lurus lisannya. Wala yadkhulul jannata rajulun, dan tidak akan mungkin masuk ke dalam sorga seseorang itu, la ya'minu jarahu, orang yang tidak memberikan keamanan bagi tetangganya, bagi orang lain, biwaikihi, dengan cara memelihara atau menjaga lisannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, penting sekali kita menjaga lisan ini. Jangan sampai lisan yang memiliki nikmat ini malah menjadi azab bagi kita. Karena kata salah seorang ahli tasawuf, dia mengatakan syukur itu adalah tidak menggunakan nikmat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibu wa atid. Tidaklah diucapkan suatu perkataan itu melainkan akan diawasi oleh malaikat yang bernama Raqib dan Atid. Jadi Bapak Ibu, ternyata apa yang kita ucapkan itu nanti dimintai pertanggungjawaban itu. Apakah yang kita ucapkan ini mengandung kebaikan, atau justru sebaliknya, apa yang kita ucapkan ini justru mendatangkan mudarat ataupun dosa bagi diri kita sendiri. Kemudian di dalam firman Allah yang lain, Al-Infitar ayat 10 sampai dengan ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi kamu itu ada yang mengawasi, kiraman katibin, malaikat yang mulia yang mendapatkan tugas mulia untuk mencatat. Siapa itu kiraman katibin itu? Raqib dan Atid. Standby terus Pak, tidak pernah apa istirahatnya. Pagi, siang, malam kita diawasi oleh malaikat yang ada di dalam tubuh kita yang bernama Raqib dan
atid. Raqib mencatat seluruh amal kebaikan kita, amal ibadah itu, dan atid yang sebelah kiri dia akan mencatat seluruh perkataan, perbuatan, dosa yang kita lakukan. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka itu mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Ini Bapak Ibu-ibu ya. Jadi kita ini waskat, diawasi secara melekat. Siapa? Oleh malaikat. Siapa namanya? Raqib dan atid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Wa qala Muaz ibni Jabalin qala qultu ya Rasulullah. Berkata Muaz bin Jabal, dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anu akhizu bima naqulu. Ya Rasulullah, anu akhizu bima naqulu. Wahai Rasul, apakah kita ini bakal disiksa cuman gara-gara ngomong? Gara-gara mengucapkan sesuatu kita ini bakal disiksa nanti ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ya ibna Jabalin, wahai Muaz bin Jabal, wahal yakubun nas finnari ala manakhirihim. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya manusia-manusia itu akan dibanting ke api neraka ala manakhirihim, di atas hidung-hidung mereka. Jadi dibanting tuh wajahnya bagian bawah, hidung-hidungnya mengenai dasar daripada api neraka. Illa hasaida al-sinatim, kecuali orang-orang yang berhasil menjaga daripada lidah-lidah mereka. Nah, jadi bapak ibu-ibu, bahwasanya mulai sekarang kita banyaklah berhati-hati dalam berbicara ini, karena ternyata apa yang kita ucapkan itu dimintai pertanggungjawaban. Kalau di dalam beberapa mahfuzat itu banyak sekali dikatakan, atau peribahasa Indonesia lah dulu, mulutmu harimaumu yang akan menerkam dirimu sendiri. Kalau di dalam mahfuzat dikatakan wahfaz lisanaka wahtaris min lafzihi. Wahfaz, jago, hati-hati terhadap lidahmu. Wahtaris min lafzihi, dan jago juga dengan lapas-lapas yang dikeluarkan. Kadang-kadang kita tidak sadar, ucapan kita tanpa kita sadari kita anggap bergurau sudah menyinggung perasaan orang lain. Kita mengucapkan sesuatu yang kita anggap itu biasa-biasa saja, ternyata membuat orang lain menjadi marah, membuat orang lain menjadi tersinggung. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Jangan sampai lidah yang kita ucapkan ini, kata orang zaman dulu itu apa namanya, lidah tak bertulang itu, ternyata malah membawa mudarat bagi kita sendiri. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dikatakan juga di dalam kitab ini, wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ya lisanun kul khairan taghnum. Wahai lisan, kata Ibnu Mas'ud, ya, kul khairan, ucapkanlah yang baik-baik saja, taghnum, maka engkau akan beruntung. Waskut an syarrin taslim, dan diamlah dari ucapan yang tidak baik, taslim, maka engkau akan selamat. Min qabli an tandam, sebelum engkau merasakan sebuah penyesalan. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya iman seseorang itu lurus atau tidak tergantung dari hatinya. Hati seseorang lurus, tegak atau tidak tergantung pada lisannya. Dan lisan seseorang itu
akan menentukan apakah dia bisa dimasukkan ke dalam surga atau tidak. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW yang berkata, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam badan kita, dalam jasad ini ada mudghah, ada segumpal darah, ada segumpal daging. Iza salahat salaha sairul jasadi. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota badan itu. Wa iza fasadat fasada sairu jasadi kulli. Tetapi kalau hati tadi jelek, maka rusaklah semuanya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah dia adalah hati. Dan oleh karena itu hati ini nantinya akan menunjukkan bagaimana tutur kata seseorang. Bahwa apa, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya, apa saja bahaya daripada lisan ini? Bahaya daripada lisan ini ternyata yang pertama bahwa apa, ibu-ibu, dengan lisan yang ada ini bisa menimbulkan bahaya dari perbuatan yang disebut dengan ghibah. Ghibah itu artinya kalau bahasa kitanya menggunjing, mengatakan, menyebutkan aib atau kejelekan seseorang, baik secara lisan maupun secara tulisan. Kalau sekarang ini ditambah lagi definisinya, maupun secara tulisan. Kalau secara lisan itu diucapkan langsung, Pak. Tapi kalau secara tulisan tanpa kita sadari, kita mengetik di WA, tanpa kita sadari tangan kita nge-share sesuatu yang ternyata yang kita share itu membuat orang lain menjadi tersinggung. Yang kita ketik WA itu ternyata membuat orang jadi sakit hati. Yang kita ketik itu SMS ternyata membuat orang menjadi marah. Maka itu bisa dikategorikan juga dengan perbuatan ghibah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya oleh sahabat yang lain mengenai masalah ghibah ini. Maka di situ dikatakan bahwasanya yang disebut dengan ghibah itu, engkau menyebutkan kejelekan orang lain di belakang mereka, yang apabila orang itu mengetahuinya maka orang tersebut akan marah. Rasulullah pernah sedang duduk bersama istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Rasulullah mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, alangkah pendeknya orang itu. Ya. Rasulullah mendengar istri beliau Aisyah radhiyallahu anha berkata, alangkah pendeknya orang itu. Maka Rasulullah berkata kepada Aisyah, wahai ya Humairah, wahai istriku Aisyah, sesungguhnya engkau telah berbuat ghibah, sesungguhnya engkau telah menggunjing. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan ghibah itu dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu kebanyakan dari perbuatan zonni, suuzon, buruk sangka, negative thinking. Inna ba'dadh-dhanni ismun kabirun. Sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah merupakan dosa. Wala tajassasu, jangan pula engkau mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan pula engkau menggunjing antara satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Maka apakah kalian mau memakan daging bangkai saudaramu? Maka itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Al-Hujarat ayat 12. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikisahkan salah seorang tokoh tasawuf yang bernama Imam Junaid. Tokoh tasawuf yang bernama Imam Al-Junaid.
Ini mungkin banyak juga kita yang mengalami seperti ini. Imam Junaid itu bertemu dengan seorang laki-laki pengemis, yang kebetulan pengemis itu postur tubuhnya kuat, sehat, besar. Maka Imam Junaid tadi berkata di dalam hati, orang ini kok fisiknya masih sehat, kuat, besar, kok ngemis. Di dalam hati daripada Imam Junaid, alangkah baiknya orang yang sehat, besar dan kuat seperti ini dia melakukan suatu pekerjaan yang bisa menghasilkan untuk menafkahi dirinya. Tidak diucapkan oleh Imam Junaid, cuma di dalam hati. Ternyata bagaimana Bapak Ibu-ibu, pada malam harinya Imam Junaid itu bermimpi ada seseorang yang mengantarkan jenazah pengemis tadi kepada Imam Junaid. Wahai Imam Junaid, ini aku antarkan, kata orang itu, ini aku antarkan jenazah pengemis ini kepadamu untuk engkau makan dagingnya. Untuk engkau makan dagingnya. Kenapa, kata Imam Junaid? Kata orang itu, karena engkau sudah menghibahnya, engkau sudah menggunjingnya. Imam Junaid berkata, ini belum aku ucapkan, baru dalam hati, tapi ternyata sudah begini dampaknya. Ini karena orang ulama, Pak, orang tokoh sufi, maka dia langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Kita kadang-kadang gitu juga. Ya, kadang-kadang di lampu merah itu baru sebentar, datang anak-anak kecil. Kalau di Buliannya belum ya. Cuman kalau di kalau di Jambi itu banyak itu kita temukan. Anak kecil lah. Sambil tepuk-tepuk model itu ngemis, minta duit. Kadang-kadang anak kecil ya megang itu bukan gitar yang kecil itu, grang-greng lagunya. Kadang-kadang dalam hati kita terbersit juga kata-kata, kau megang gitar model itu, padahal aku main gitar daripada kau. Ya, kau tepuk-tepuk model itu bukan ngibur kau tuh ya, malah buat pening, sakit kepala. Nah, kata-kata seperti itulah yang kadang-kadang kita ucapkan atau mungkin dalam hati ternyata juga mengandung dosa sebagaimana yang dialami oleh Imam Junaid. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selain daripada ghibah, ternyata juga ada lagi bencana yang bisa dimunculkan oleh lidah kita nih. Apa itu? Yaitu al-kizib. Al-kizib itu adalah berdusta. Orang biasa berdusta itu merupakan bagian daripada dosa besar, Pak. Termasuk ghibah. Ghibah, kemudian juga kizib, itu juga merupakan dosa besar. Ternyata berbuat bohong, dusta ini dampaknya sangat luar biasa, Pak. Di zaman Rasulullah SAW ada tokoh preman, ya, ada orang preman besar lah, ahli maksiat. Dia masuk Islam, dapat hidayah, petunjuk, masuk Islam. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Lalu setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, preman tadi bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni orang ahli maksiat, aku ni orang yang pandai berbuat maksiat. Jadi aku masuk Islam ni berat bagi aku, rasanya mau bersih langsung, pasti masih juga aku kerjakan. Padahal aku sudah masuk Islam. Kata Rasulullah, kalau model itu mudah sajalah, kau cukup satu ajalah. Hal tu'ahiduni ala tarkil kazibi. Kau sanggup tak berjanji kepada aku, jangan lagi kau berdusta. Yang lain terserahlah. Kau masih nak berjudi, berjudilah. Kau masih nak berzina, zinalah. Kalau memang itu pekerjaan kau tak bisa kau tinggalkan. Cuman aku minta satu sajalah. Hal tu'ahiduni ala tarkil kazibi. Sanggup tak kau berjanji dengan aku, kata Rasulullah, untuk tidak berbuat dusta. Apa kata preman besar nih? Alangkah mudahnya. Kalau cuma tidak berbuat dosa, berbuat dusta, aku sanggup, kata dia. Ya, aku janji ya Rasulullah, aku tidak akan berdusta kepadamu. Akhirnya apa? Singkat cerita, preman yang sudah masuk Islam tadi balik ke rumahnya. Sehari 2 hari, habitat aslinya, tabiat aslinya muncul lagi. Ingin minum minuman keras. Udah megang botol khamar. Ketika dia megang botol khamar itu, baru mau minum, dia ingat janjinya kepada Rasulullah.
hal tuahiduni ala tarkil kazibi, apakah engkau mau berjanji kepadaku untuk tidak berdusta? Nanti kalau aku ditanya sama Rasulullah, kau ada minum enggak? Apa yang akan ku jawab? Kalau aku jawab enggak, padahal aku sudah janji tidak boleh nyombong. Kalau aku jawab iya, aku bisa kena kisos oleh Rasulullah, kena cambuk 80 kali cambukan. Akhirnya apa? Pikir, tidak jadi minum khamar. Jalan-jalan lagi, tabian yang lama ingin pula berjudi. Lah ngumpul dengan kawan-kawan, lah sudah guncang apa namanya itu, dadu tuh. Ketika mau dibagi-bagi, dia terbayang lagi janjinya dengan Rasulullah. Hal tuahiduni ala tarkil kazibi, apakah engkau mau berjanji kepadaku untuk meninggalkan perbuatan dusta? Nanti kalau ditanya sama Rasulullah, apa yang aku jawab? Kau ada berjudi tidak? Kalau aku jawab tidak, berarti aku sudah nyombong. Kalau aku jawab iyo, aku bakal kena hukum oleh Rasulullah SAW. Akhirnya ditinggalkannya perbuatan judi. Begitu juga dengan mau berbuat zina, teringat dia janjinya dengan Rasulullah, hal tuahiduni ala tarkil kazibi, apakah engkau mau berjanji kepadaku untuk tidak berbuat dusta? Bahwa apa ibu-ibu, ternyata perbuatan dusta itu nampaknya sepele tapi dapat menyelamatkan kita. Tetapi apabila kita kerjakan, itu termasuk bagian dosa besar yang merupakan menghantar kita kepada perbuatan dosa-dosa yang lain. Bahwa apa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada lagi bencana lisan itu seperti yang disebut dengan sumpah palsu. Yamin, ya, sumpah palsu. Sekarang kita tengok Pak, berani orang untuk melakukan sumpah palsu itu. Sekarang ini yang paling heboh sekarang ini apa nih? Kasus Pina, ada? Kasus tewasnya Pina yang sudah terjadi 8 tahun yang silam, sejak tahun 2016. Tapi sekarang tidak ada putus-putus. Kenapa? Karena masih ada manusia yang tidak jujur, ada manusia yang berani melakukan sumpah palsu. Kemudian apalagi Bapak Ibu, bagian daripada afatul lisan adalah kita melaksanakan yang namanya namimah, mengadu domba, provokator. Kita jadi pengadu domba, membuat agama Islam, umat Islam ini terpecah-pecah. Ini salah satu kelemahan kita umat Islam, mudah diadu domba, mudah di kotak-kotak. Oh ini kelompoknya kelompok NU, oh ini kelompoknya kelompok daripada Muhammadiyah, oh ini kelompok lain lagi, ini kelompok lain lagi. Pada dasarnya antara Muhammadiyah dan NU itu, Bapak Ibu-ibu, mereka yang pendiri-pendirinya, baik Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tentu tidak menginginkan perpecahan di antara umat. Kita ingin di dalamnya itu umat yang beragama Islam, baik yang menganut ormasnya itu Nahdlatul Ulama maupun yang Muhammadiyah, bersatu. Karena memang kedua-duanya adalah sebagai salah satu benteng-benteng daripada Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana solusi jalan keluar agar kita tidak terkena bencana daripada bahaya lisan ini? Saya bacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairan aw liyaskut, maka hendaklah dia mengucapkan sesuatu yang baik, atau kalau tidak dia diam. Jadi supaya kita terhindar dari bencana penyakit lisan ini, maka cuma dua jalannya Pak. Ucapkan yang baik, kalau tidak itu diam. Kalau kita berhadapan dengan orang yang berilmu, lebih baik kita diam, supaya jangan nampak amat lolo kita itu. Kalau kita misalnya bertemu dengan orang yang apa namanya, yang bodoh dari kita, lebih baik kita diam. Kenapa? Supaya kita jangan salah dalam bercakap. Jadi kata orang zaman dulu, diam itu adalah emas, diam itu adalah keselamatan, ya. Salamatul insan fi hibzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah dengan cara menjaga lisan. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, terakhir ada sebuah doa yang diajarkan oleh seorang ulama yang bernama Abdul Fattah. Dia mengajarkan sebuah doa agar kita terhindar daripada afatul lisan, yang berbunyi doanya, Allahumma ja'al sumti fikron.
Ya Allah, jadikanlah diamku ini adalah merupakan berfikir. Allahumma ja'al sumti fikran. Ya Allah, jadikanlah diamku ini sebagai orang yang berfikir. Jadi bahwa orang yang diam itu adalah orang yang banyak berfikir. Kemudian di doa yang selanjutnya, waja'al nutki zikron, dan jadikanlah ucapanku ini adalah merupakan zikir. Jadi diam itu adalah merupakan tanda kita berfikir, dan kita berucap itu adalah merupakan tanda kita sedang berzikir. Jadi kita basahi lidah kita basahi bibir kita ini dengan kalimat-kalimat khair, kalau tidak kalimat-kalimat doa, kalimat zikir, kalau tidak kalimat-kalimat yang baik. Kalau tidak itu kita diam. Kalau saya ingin buat cerita, Pak, apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, kita tidak sanggup, Pak. Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab itu, Pak, untuk menghindari mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, apa yang dilakukannya, Pak? Ngulum batu, Pak. Ngisak, ngambilnya batu, dihisapnya batu itu. Untuk daripada dia banyak mengucapkan kata-kata yang tidak baik atau mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Nah, mungkin sekarang bisalah kita ganti batu itu dengan gula-gula ya. Cuma dengan banyak pula makan gula-gula malah kena kencing manis pula ganti ya. Nah, yang intinya bahwa apa? Mari kita jaga lisan kita, mari kita jaga lidah kita. Kadang-kadang kita terlupa dalam ucapan itu tanpa kita sadari kita sudah menyinggung perasaan orang lain. Tanpa kita sadari telah membuat orang jadi marah, tanpa kita sadari membuat orang jadi sakit hati. Kata pepatah kita zaman dulu, kalau pedang lukai tubuh ada harapan bisa sembuh, tapi kalau lidah lukai hati kemana obat hendak dicari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mas nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.